Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Anda sore hari ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo, satu sukacita, satu kehormatan, senang sekali ya ketemu dengan Anda semua di dalam ibadah sore hari ini. Karena saya percaya di dalam ibadah seperti inilah ya Tuhan mau menolong kita, menguatkan kita, menjamah kita dan memberi pengertian firman dalam hidup kita. Saudara, tema di dalam bulan ini atau tema di dalam hari ibadah di Bipro ini pada malam ini adalah saya berikan judul From Broken to Brand New. From Broken to Brand New ya, atau saya berikan subtemanya adalah Starting Over with God. Mulai lagi, restart lagi dengan Tuhan. Nah, Saudara, kita harus mengerti karakter Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana sifat Dia, bagaimana hati Dia kepada kita semua. Kalau tidak, kita akan bingung dan kita akan disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi menggambarkan Tuhan itu dari pikirannya sendiri. Itu sebabnya kemudian banyak orang kecewa dengan Tuhan. Bukan salah Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, tidak pernah ada sedikit pun pikirannya untuk mempermainkan kita, untuk membuli kita atau memberikan harapan palsu, tidak. Tuhan itu sangat baik. Nah, kalau ada di antara kita yang berpikir, mana sih kebaikan Tuhan? Kok saya nggak pernah lihat, kok saya nggak pernah rasakan? Bapak, Ibu, Saudara, yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana pandangan kita tentang Tuhan. Surat Ibrani berkata begini, siapa yang mau berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya akan mulai dulu dengan ini, Saudara. Siapa yang mau datang kepada Tuhan, dia harus percaya Tuhan itu ada. Bapak Ibu, ayat ini saya berkata iya baik, iya benar adalah ya demikian adanya. Tapi kita berpikir secara logis, ya tentu saja dong. Kalau kita mau datang kepada seseorang, maka kita harus percaya bahwa orang itu ada. Sudah jelas ya, kalau orang itu tidak ada, ya kita tidak akan datang kepada dia. Atau kita akan cari waktu lain supaya bisa ketemu. Tetapi sebetulnya surat Ibrani nggak bilang begitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Barang siapa mau datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa, Tuhan ada sebagaimana Dia adanya. Nah, ini penting Saudara. Karena apa? Banyak orang datang kepada Tuhan, percaya Tuhan itu ada sebagaimana dia pikir tentang Tuhan. Keliru. Yang benar adalah kita harus datang kepada Tuhan dan kita harus percaya kepada Dia sebagaimana Dia adanya. Tugas kita adalah mengenal Dia, mencari tahu tentang Dia, memahami Dia, sehingga kita tidak akan pernah kecewa dengan Dia. Nah, satu hal yang kita belajar hari ini adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberi kesempatan kepada kita. He is God of second chance. Dan bukan cuma second chance, bisa third chance, bisa fourth chance, bisa terus menerus. Karena Allah kita selalu memberi kesempatan kepada kita. Sampai kapan? Sampai hidup kita selesai di bumi. Sampai waktu kita habis. Jadi saudara, dengan konsep ini, dengan pemahaman akan Allah yang demikian, saya ingin mengajak kita semua, jangan pernah takut dan ragu-ragu untuk datang kepada Dia. Karena tidak pernah Dia itu menolak, tidak pernah Dia menutup pintu, dan tidak pernah Dia mengatakan kesempatanmu sudah selesai. Nah saudara, konsep ini harus kita pahami karena apa? Karena kita sudah begitu terbiasa dengan interaksi kepada sesama yang selalu punya batas waktu, yang punya batas sabar, yang punya batas kesempatan. Kamu kan udah tak kasih kesempatan. Ingat berapa kali? 5-6 kali, betul? Dan sekarang kamu kembali mengecewakan. Cukup, silakan mencari yang lain.
Silahkan untuk mencoba cara yang lain, tetapi dengan saya cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan Allah kita, bukan karakter Dia. Dia adalah Allah yang selalu memberi kesempatan dan Dia selalu mau mengubah yang hancur menjadi brand new. Bukan di repair, bukan didandani, tetapi diperbaharui. Kita bisa starting over hidup kita with God. Mari sekarang saya ajak kita melihat apa yang ditulis dalam Alkitab, dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat gambar yang saya pasang di sini, ya Anda sudah bisa menggambarkan dengan secara cepat seperti apa sih yang kita mau bahas di malam hari ini. Ya, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat Anda semua. Mari sama-sama ya dalam hati atau dengan bersuara. Silakan Anda membacanya karena inilah hati Tuhan. Inilah gambaran tentang Tuhan. Ya, Alkitab itu menceritakan tentang siapa Dia. Jadi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak suka Alkitab, ya jangan bermimpi kita akan mengenal Tuhan, tidak mungkin. Ya, di Alkitablah kita kenal siapa Dia. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila, ini menarik saudara, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat berbuat kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Allah sedang menggambarkan dirinya, Allah sedang mendeskripsikan siapa Dia melalui sebuah gambaran yang sangat gamblang, sangat mudah dilihat. Tidak membutuhkan bayangan, tidak membutuhkan imajinasi, karena Yeremia diajak pergi ke tempat di mana dia bisa melihat dengan kasat mata Tuhan itu seperti apa. Yaitu tempat tukang periuk membuat bejana. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Yang pertama, saya mau sampaikan kepada kita, inti daripada apa yang Tuhan mau nyatakan kepada Yeremia yang merupakan gambaran tentang dirinya. Yang kita harus pahami, yang pertama adalah bahwa Allah adalah penjunan itu tukang membuat bejana dari tanah liat, ya, yang ahli. Dia penjunan, dia bisa membuat berbagai macam bejana dari tanah liat dan dia ahli. Dia hebat. Karyanya karya masterpiece. Karya unggulan. Jadi saudara harus mengerti, di tangan Tuhan tidak ada hidup yang biasa-biasa saja. Anda dan saya harus pahami itu. Setiap hidup kita di tangan Tuhan pasti menjadi karya unggulan, masterpiece, sesuatu yang sangat indah karena ahli. 1, 2, tidak ada yang bisa menyamai. Tidak ada yang bisa dibandingkan. One and only one. Jadi saudara-saudara, membandingkan hidup dengan orang lain itu sebuah kekeliruan besar. Ketika kita sadar hidup kita ada di tangan Tuhan. Karya masterpiece tidak berarti bahwa dia itu terbaik, tetapi dia pasti berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita harus mengerti hidup kita di tangan Tuhan seperti itu. Kita sedang berada di dalam dunia di mana perlombaan hidup
Itu terus-menerus terjadi. Ya, Anda pasti ada yang sudah mulai dengan bisnis, ya, pasangan-pasangan muda. Anda akan mulai tertantang untuk melihat teman-teman seangkatan, teman-teman sekelas dulu ya, waktu kuliah, entah waktu kuliah, entah waktu SMA. Dan mau atau tidak, suka atau tidak, kita mau tertarik atau tidak, kita sedang ada dalam perlombaan. Apalagi kalau melihat teman-teman kita seangkatan sudah lebih dulu. Mereka udah punya mobil, kita masih naik motor. Mereka udah punya rumah, kita masih ngontrak. Ya, mereka udah punya bisnis, kita masih jadi karyawan. Lalu kita bilang begini, aduh kok saya kalah ya? Aduh kok saya gagal ya? Aduh kok saya loser, pecundang. Oke, saya akan kerja keras supaya saya bisa mengalahkan dia. Saudara-saudara, hidup yang di dalam pertarungan seperti ini adalah hidup yang sangat melelahkan. Itu sebabnya akhir zaman banyak orang stres. Karena hidupnya selalu dalam perlombaan. Dan hidup dalam perlombaan itu akan menguras energi, menguras emosi. Sementara sesungguhnya kita tahu bahwa ketika kita ada di tangan Tuhan, Tuhan itu membuat kita menjadi masterpiece. Saudara-saudara ingat ini, ketika ada bencana yang indah, bencana itu tidak harus besar. Bencana itu tidak harus spektakuler. Yang saya tahu Anda mungkin juga pernah melihat, Anda pergi ke hotel, di mana di hotel itu di ballroomnya atau di tempat resepsionis ada bejana gede sekali. Saya pernah lihat Bapak Ibu, didatangkan khusus dari China. Memang mahal, memang besar, memang indah. Tapi saya juga pernah pergi ke tempat turis begitu ya Bapak Ibu, atau ke tempat kerajinan, dan ada bencana-bencana kecil, enggak sebesar yang di lobi hotel, tetapi tidak kalah indahnya karena masing-masing punya keindahan yang berbeda. Adalah hal yang salah besar kalau kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, persoalannya di sini Saudara. Ketika penjunan itu, tukang periuk itu membuat penjunan itu, kita harus mengerti itu, karena ada proses pembuatan, ada proses pengerjaan, dan menurut cerita ini tidak sekaligus jadi, tidak langsung jadi. Makanya diberikan kalimat begini Bapak Ibu, Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila, bahasa Indonesia pakai kata apabila, jika bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak. Tapi terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lebih tepat dengan bahasa aslinya, saya lebih suka, yaitu kapanpun. Kapanpun dan jika itu berbeda. Jika adalah sebuah kejadian dengan bersyarat. Jika itu artinya sesuatu yang buruk, tetapi ada batasnya. Tapi kalau kapanpun, itu tidak ada batasnya. Kapanpun bencana itu rusak. Jika bencana itu rusak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apa yang terjadi? Jika bencana itu rusak, di tangan tukang periuk itu rusak, maka, nah ini penting saudara. Karena tidak mungkin proses itu sekali jadi, tidak mungkin. Pasti lama, pasti butuh berulang. Persoalannya adalah, maka apa kelanjutannya? Titik 3 Bapak Ibu. Ya kita tahu di dalam ayat ini tahu. Tetapi ketika kita proyeksikan dalam hidup kita, ketika kita melanggar firman, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita kecewa dari Dia, maka kan itu penting saudara. Yang saya paling suka adalah ini. Maka kita lihat berikutnya, tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Ini Allah kita. Jadi saya mau kasih tahu kepada Anda semua. Buat Allah tidak ada namanya orang gagal. Tidak ada orang tanpa harapan. Setiap orang butuh kesempatan kedua.
Dan Allah selalu menyediakan kesempatan itu. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia merasa tidak ada lagi kesempatan. Kenapa orang stres? Karena dia merasa peluangnya sudah tertutup. Berita baik buat kita semua. Di hadapan Tuhan, hidup kita selalu ada kesempatan untuk diperbaharui. Saudara, tanah liat yang sedang dibentuk di tangan penjunan itu rusak. Lalu, ia tidak dibuang. Tidak dianggap gagal permanen. Tetapi dibentuk kembali menjadi bejana lain yang lebih baik. Nah, satu hal yang kita harus pahami ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak terkejut dengan kerusakan kita. Dia Maha tahu. Dia ngerti sebelum sesuatu terjadi. Kadang-kadang kita nyesal, kadang-kadang kita pukul kepala kita pukul dada kita. Tuhan, aku kok bodoh sekali ya. Tuhan, aku ini kok begitu ceroboh ya. Kok bisa ya Tuhan aku masuk keadaan yang kayak begini. Dan Anda berkata bahwa, ini sungguh-sungguh kiamat dalam hidup. Saudara tahu, Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu, dia sudah ngomong kepada Anda. Dia sudah ingatkan Anda lewat banyak peristiwa. Tapi mungkin Anda nggak dengar. Mungkin Anda terlalu sibuk. Mungkin Anda terlalu terobses dengan keinginan Anda. Dan Anda jatuh di dalam lubang itu. Dan Tuhan bilang, aku tahu. Aku tahu kerusakanmu. Aku tidak terkejut. Tuhan tahu bagaimana kita rusak. Tuhan tahu bagian mana yang retak. Tuhan tahu masa lalu kita. Dan Tuhan tidak pernah panik menghadapi kegagalan kita. Di dalam pengembalaan, kami sering mendapatkan orang-orang yang minta konseling. Pak Pendeta, wanita datang, minta nasihat. Pak, saya sudah salah. Saya sudah berdosa. Saya sudah jatuh di dalam pergaulan buruk. Masihkah Tuhan mau menerima saya? Saudara, itu kalimat yang selalu terjadi dan sering diungkapkan. Dan kami selalu memberikan prinsip seperti ini. Ketika orang berbuat dosa dan jatuh di dalam dosa, dia bisa bangkit kembali tanpa harus menjalani hidup yang terus di dalam dosa. Baru saja beberapa hari yang lalu, ada seorang konseling yang berkata, Pak, apakah saya harus melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan pasangan saya, sementara kami sudah sangat kotor? Saya bilang, apakah kamu sadar akan dosa yang kalian lakukan? Dan apakah kamu sebagai pihak wanita masih mau tetap berjalan dengan dia di dalam kekasarannya, di dalam hawa nafsunya, di dalam tingkah lakunya? Kemudian dia berkata begini, nah kalau saya enggak sama dia, saya dengan siapa Pak? Siapa yang mau dengan saya? Hidup saya sudah hancur, hidup saya sudah kotor. Saudara, Anda ingat Yesus ketemu dengan perempuan Samaria? Dengan 5 orang pria yang yang sudah tidak lagi menjadi suaminya dan yang sekarang pun tinggal bersama dia, itu juga bukan pasangannya. Yesus menolak dia. Yesus membuang dia. Kalau Anda baca Yohanes pasal yang keempat, Yesus itu, nanti Anda baca di rumah ya cerita itu. Dan ia harus melintasi Samaria. Ada kata harus. Untuk apa dia lintasi Samaria? Samaria bukan tempat yang baik. Samaria bukan tempat yang ramah untuk orang Yahudi seperti Yesus. Kenapa dia harus melintasi Samaria? Hanya ada satu alasan. Dia mencari orang berdosa yang bahkan tidak mencari dia. Dia mencari perempuan berdosa yang bahkan perempuan itu tidak mencari Yesus. Artinya tidak pernah ada orang yang dibuang oleh Yesus.
Tuhan tidak pernah membuang Anda. Tuhan mau selalu membentuk ulang hidup Anda. Kegagalan kita tidak pernah menghentikan rencana Tuhan. Dan berita baiknya adalah ini. Selama kita tetap berada di tangannya, Tuhan sanggup memulai membentuk ulang hidup kita. Tidak ada pecundang di hadapan Tuhan. Tidak ada nasib gagal di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa jatuh. Ya, kita bisa ceroboh. Tetapi selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita pulih. Saudara, ini penting buat kita. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak pernah gagal. Tidak mungkin. Persoalannya adalah bukan ketika kegagalannya terjadi. Persoalannya adalah bagaimana kita merespon kegagalan itu. Dan saya berharap hari ini Anda mengerti bahwa Anda merespon kegagalan sama seperti Tuhan merespon kegagalan kita. Kalau pandangan Anda sama dengan pandangan Tuhan, Anda aman. Kalau keputusan Anda sama dengan keputusan Tuhan, Anda aman. Tidak peduli sehancur apapun hidupmu. Tapi kalau engkau sejalan dengan Tuhan, pasti hidupmu aman. Yang penting buat kita adalah apa kata Tuhan. Orang mau ngomong apa itu terserah, saudara. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa. Berputar dengan berubahnya dunia. Sepanjang Tuhan masih menerima kita, Anda pasti aman dan Dia pasti akan tetap menerima kita. Pelajaran pertama adalah bahwa tukang penjunan itu, Tuhan sebagai tukang penjunan adalah penjunan yang ahli. Dia bisa membentuk kita menjadi masterpiece, tapi dia juga selalu mau untuk meriset hidup kita untuk menjadi bejana yang baik. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa belajar adalah kasih karunia Tuhan selalu lebih besar dari kegagalan kita. Kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu lebih besar. Kalau lebih besar artinya apa? Artinya kita bisa mengandalkan kasih karunia itu untuk mengangkat kita dari kegagalan kita. Musa dari pembunuh menjadi pemimpin bangsa. Daud dari bezinah menjadi pemazmur yang diurapi. Yunus dari nabi yang desersi menjadi nabi yang dahsyat. Satu kota, sejumlah besar orang, satu kota diselamatkan, saudara. Petrus dari penyangkal menjadi pemenang jiwa. Paulus dari penganiaya menjadi rasul kasih karunia. Saya rasa, saudara, kita tidak ada yang sampai pada situasi yang pertama. Pembunuh, pejinah, nabi desersi, penyangkal Yesus, penganiaya gereja. Saya kira di antara kita tidak ada yang seperti itu. Tapi berita baiknya adalah yang seperti itu saja bisa diubah kok. Jadi artinya untuk kita selalu ada harapan hidup kita diubahkan. Tuhan tidak memilih kita berdasarkan masa lalu. Tetapi Dia pilih kita berdasarkan rencananya untuk masa depan. Kenapa kita gagal memahami prinsip ini? Karena kita selalu dinilai oleh dunia dengan masa lalu kita. Coba kalau Anda mau daftar sebagai karyawan, Anda diminta untuk mengirimkan apa? Riwayat hidup, kurikulum vitae. Isinya apa? Isinya adalah pencapaian-pencapaian Anda di masa lalu. Di masa lalu. Dan dari masa lalumu, orang menentukan Anda qualified atau tidak. Dari masa lalumu, orang mulai memprediksi nanti orang ini bagaimana. Ada banyak orang yang cukup bangga dengan masa lalunya, tapi ada lebih banyak orang yang tidak bisa bangga dengan masa lalunya. Itu sebabnya dia banyak menutup, dia banyak menyembunyikan, dia banyak pasang topeng. Berita baiknya, saudara,
Tuhan tidak menilai kita berdasarkan masa lalu kita. Ketika kita ada dalam Yesus, masa lalu kita diperbaharui. Brand new. Baik, sekarang bagian ini yang paling penting saudara. Yaitu, setelah kita mengerti bahwa Tuhan itu penjunan yang ahli, kasih setianya lebih besar dari kegagalan kita. Sekarang ini yang paling penting. Kenapa? Karena banyak orang paham di situ, tapi nggak mau di sini. Apa itu? Karena bagian ketiga kita sedang belajar adalah bagaimana sekarang kita memulai kembali dengan Tuhan. Ini kuncinya. Tidak ada gunanya Anda tahu bahwa Tuhan itu ahli, nggak ada gunanya Anda tahu bahwa Tuhan itu kasih setianya lebih besar dari kegagalan kita, kalau Anda nggak pernah mau untuk memulai kembali dengan Tuhan. Saya ketemu dengan banyak orang, saudara, banyak orang. Dalam pelayanan, pengalaman, penggembalaan, banyak orang. Bukan nggak tahu, bukan nggak ngerti, ngerti. Tapi waktu diajak untuk jalan kembali, dia bilang, enggak. Saya sudah selesai hidup saya sudah selesai dengan semua yang ada, sekarang izinkan saya mengambil jalan saya sendiri. Ya sudah, kalau itu keputusannya, siapapun termasuk Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian ini sangat penting. Saya tidak tahu keadaan Anda. Kalau ada di antara Anda yang hari ini sedang, maafkan saya, memakai topeng untuk menutup kegagalan Anda di masa yang lalu. Untuk menutup aib Anda di masa yang lalu. Saya mau bilang kepada Anda ya, berhentilah. Capek saudara. Orang pakai topeng terus itu capek. Karena Anda harus terus-menerus memberikan nuansa, memberikan deskripsi tentang hidup Anda yang selalu kelihatan itu bukan Anda. Melelahkan. Dan jangan lupa, satu kali Anda bisa lupa kalau Anda sedang tidak pakai topeng. Dan orang akan terkejut. Oh, orang Jawa Tengah bilang jebule gitu. Ternyata kayak begitu ya. Daripada Anda terus-menerus pakai make up, Anda terus-menerus pakai topeng. Ayolah saudara, hari ini praktekkan firman ini. Tuhanmu tahu kok, di mana engkau jatuh, mana yang rusak, dia ngerti. Anda tutup-tutup itu buat apa? Dia ngerti semuanya. Dan dia mau pulihkan Anda. Dia mau perbarui hidupmu. Dia mau bentuk kembali hidup Anda. Sepanjang Anda mau. Nah ini adalah nasihat. Bagaimana memulai kembali dengan Tuhan. Yang pertama, datang apa adanya. Percuma mau tutup-tutupin apa percuma. Apa adanya. Tuhan itu suka dengan keterbukaan dan kejujuran. Ada prinsip yang saya sering ajarkan kepada jemaat di mana saya ngelayanin. Kami punya program pemuritan dan program pemuritan itu kami menghafalkan 3 moto. Ya, moto yang kedua, moto pertama itu bukan soal benar atau salah tapi respon. Itu penting sekali saudara. Ya, tapi nggak ada waktu untuk cerita hari ini. Tapi moto yang kedua adalah keterbukaan. Adalah awal dari pemulihan. Tapi banyak orang hafal, tapi kemudian mereka memelesetkan begini. Keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Ya, kalau Anda kepada orang lain, ya. Tapi kalau Anda kepada Tuhan, Anda mau berpikir apa sih? Tuhan itu tahu semuanya kok. Dia ngerti. Bahkan sebelum Anda jatuh dia ngerti. Tanah liat itu tidak dapat menyembunyikan keretakannya. Datang apa adanya dengan luka, salah, dan kegagalan kita. Nggak usah ditutup-tutupin. Ngaku Tuhan, aku salah Tuhan. Aku sadar aku salah. Datang kepada Tuhan dengan salah itu bukan memberi laporan bahwa Anda salah. Tetapi menyatakan penyesalan Anda bahwa Anda salah. Saudara, ada banyak orang ketika dia datang kepada Tuhan ngerti bahwa Tuhan gak akan menolak. Tapi waktu datangnya dengan laporan. Artinya begini,
Tuhan aku kayak begini ya. Ya udahlah, aku kasih tahu sama kamu bahwa aku begini. Ya udah, terima aku seperti ini. No. Tuhan tahu apa ada, kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita tetap apa adanya. Dia itu menerima kita tanpa syarat. Tapi dia tidak mau kita terus seperti itu. Karena itu setelah kita datang apa adanya. Yang kedua, ini penting, bersedia untuk dibentuk ulang. Tuhan, aku mau. Bapak Ibu Saudara, dibentuk ulang itu restart. Diformat ulang. Start from zero. Saudara harus tahu, itu tidak menyenangkan. Itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena selama ini Anda merasa sudah cukup hebat, sudah punya prestasi, sudah punya pencapaian. Sekarang harus mulai dari bawah lagi. Yang benar Tuhan, aduh kok begitu toh, aduh adakah jalan lain? Tidak ada. Yeremia 18 ayat 4. Ketika tanah bencana itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain. Menurut apa yang baik di pemandangannya. Dan saudara harus tahu bahwa sifat Tuhan itu mau membuat bejana lain. Untuk membuat bejana yang lain perlu start over. Enggak menyenangkan. Enggak buat daging menyakitkan. Saya belajar melayani di gereja ini Bapak Ibu. Di tempat ini, di awning ini. Saya menjadi ketua kaum muda di sini. Tahun 1984 lah. 84 sampai 86 lah, sampai 88 lah kira-kira Bapak Ibu di sini. Di tempat ini. Dan ketika kami mulai kaum muda di sini Bapak Ibu, Saudara. Tuhan berkati dengan luar biasa, jiwa-jiwa bertambah, kami adakan retret dan indah sekali. Dan saya bersyukur karena kemudian saya selesai kuliah, dan saya harus pindah ke Jawa Tengah, ke Semarang Bapak Ibu, atau tepatnya ke Kota Kudus. Dan saya harus tinggalkan prestasi, yang betul-betul saya suka saudara. Bukan mau sombong, enggak, tapi bangga. Kenapa? Karena memang di masa itu Tuhan bisa kasih kesempatan berkenan untuk memakai saya menjadi pelayannya. Saudara, saya pindah ke kota, tepatnya di Kota Kudus. Saya masuk di sebuah gereja bukan karismatik. Suasananya bukan suasana karismatik. Betani itu sangat karismatik, saudara. Dan saya harus ikut di situ. From zero, mulai nol, nobody. Kami punya itu kalau tangga naik, saudara, ya di depan itu. Kalau Anda tangga naik yang sebelah sana, saudara, di bawah itu adalah kantor kami. Kantor anak-anak muda di bawah tangga itu kecil, tapi itu tempat, itu sorga buat kami, saudara. Kenapa? Karena di situ kami kumpul tiap hari. Kami senang sekali melayani Tuhan, membuat rencana bla bla sebagainya. Dan kalau saya datang saudara, ya karena waktu itu saya adalah ketua kaum muda. Wah, teman-teman menyambut, senang sekali. Dan saya harus pindah ke sebuah kota di tempat yang baru sama sekali. From zero. Enggak menyenangkan. Saya tidak gagal di sini. Tapi saya harus memulai yang baru. Tetapi saya mau ikut. Memang itu cycle-nya Tuhan. Ya ikut, saudara. Nobody, nggak ada orang kenal saya. Ya biasa jemaat duduk. Saudara, tetapi setiap proses membawa saya, dan saya percaya membawa Anda, kepada sebuah pengalaman menjadi bejana yang berbeda. Starting over perlu berserah pada proses dipotong, ditekan, diputar. Anda tahu ya, itu bejana itu kan caranya mengerjakan itu kan diputar ya. Dilunakkan, dibentuk kembali. Saya harus bilang kepada Anda, not easy.
Betul. Apalagi kalau kita masih punya gengsi, kita masih berkata, ya sudahlah, ya habis gimana lah, saya nggak punya cara lain, ya udah saya balik sama Tuhan. Tapi ya Tuhan, hati-hati ya perlakuan saya ya. Nah, saudara, kalau mulai ada syarat-syarat seperti itu, saya kasih tahu kepada Anda, it's difficult, berat sekali. Kadang tidak enak, pasti tidak enak, tapi itu membentuk karakter yang baru. Persoalannya adalah, apakah kita mau melihat ke depan sebagaimana Tuhan melihat ke depan? Kalau ya, Anda akan menjalani dengan rela dan dengan sukacita. Yang ketiga, ketika dia bentuk ulang hidup kita, dia beri identitas baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, Anda tahu ayat ini sangat terkenal, siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, brand new. Bukan repair, tapi baru, brand new, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena Tuhan itu memanggil Anda bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan. Semua tokoh di dalam Alkitab, kalau kita cek masa lalunya, tidak ada yang membanggakan. Tapi kalau kita lihat masa depannya, ternyata mereka bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan ajaib. Prinsip ini tidak mudah. Mulai dulu dengan 1 dan 2. 2 Anda betul-betul diremukkan. Bukan Tuhan jahat, tapi dia mau bentuk hidupmu menjadi yang berbeda. Yang lalu sudah gagal, yang lalu sudah hancur. Dia mau bentuk kembali, dia mau bikin brand new. Ketika Anda lewat yang pertama dan kedua Anda lakukan dengan rela hati, yang ketiga dan yang keempat, Anda tidak akan bergumul lagi. Kenapa? Karena Anda tahu, Tuhan sedang beri kepada Anda brand new image. Sebuah ciptaan, sebuah gambaran yang baru. Dan yang keempat adalah melangkah dengan iman. 2 menjadi titik krusial, mau enggak kembali? Mau enggak berjalan lagi? Wahyu 2 ayat yang ke-5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo mulai melangkah. Karena starting over itu selalu melibatkan tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu ulang kembali. Namanya starting over kok. Mengulang kembali apa? Kembali membaca Alkitab, kembali berdoa, kembali melayani, kembali hidup dalam ketaatan, kembali memperbaiki, membangun hubungan. Kita seringkali terlalu sombong untuk kembali. Kenapa? Karena kita merasa kita udah di sana. Saya keluar dari Surabaya ini dengan bangga. Saya bersyukur, saudara. Ya, di tengah-tengah katakan Tuhan berkati dengan ya pelayanan yang indah. Tapi waktu mulai lagi harus mulai dari bawah. Harus mulai lagi dari nol. Pindah ke Semarang, mulai lagi dari nol, saudara. Ya, seperti itu hidup. Tapi saya kasih tahu kepada Anda, semakin Anda menjalani cycle itu, semakin Anda antusias dengan Tuhan. Karena Anda tahu dia buat yang baru dan yang baru selalu lebih indah dari yang lalu. Tuhan menghargai setiap langkah kembali. Ayo kita kembali. Ya, yang sudah mulai, udah aku berhenti. Ya, Pak Heri, sorry ya, aku tak cuti dulu ya, gitu ya. Berapa lama? Ya, selamanya, gitu saudara ya. Saya tak berhenti dulu pelayanan, saya tak jadi jemaat biasa saja. Loh, banyak orang ngomong begitu dengan bangga loh saudara. Yang ada di sini, kalau sedang ada yang ngomong seperti itu dan tersinggung, bagus Anda tersinggung saudara. Ngomong dengan bangga, pertanyaan saya, apa yang Anda banggakan sih? Saya berhenti pelayanan, saya nggak ikut FA lagi. Kenapa? Apa bla 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 bla. Apa yang Anda banggakan dengan itu? Ayo kita mulai kembali. Ya. Karena apa saudara? Ini yang baik buat kita. Apa yang rusak bisa dibentuk ulang.
Apa yang jatuh bisa diangkat kembali. Apa yang mati bisa dihidupkan. Apa yang hilang bisa dipulihkan. Apa yang gagal bisa dimulai kembali. Tuhan lebih tertarik kepada masa depan daripada dia mengungkit masa lalu. Jadi, saya berikan kesimpulan sekarang. Starting over with God. Apa sih sebetulnya yang Tuhan mau bicara kepada kita dalam tema hari ini? Starting over with God berarti Tuhan belum selesai dengan hidup Anda. Jangan Anda yang menyelesaikannya. Jangan Anda yang bilang, sudah cukup Tuhan, aku berhenti di sini. No, dia belum selesai dengan hidup Anda. Saya berikan satu tulisan bagus, saudara. Tulisan ini ya kecil tapi indah. Dear past, untuk masa laluku, thank you for your lessons. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran. Dear future, untuk masa depanku, I'm ready. Orang yang belajar di masa lalunya, dia siap untuk masa depannya. Tapi saya suka bagian terakhir, dear God, thank you for giving me another chance. Saya berdoa, ini menjadi doa kita semua. Mungkin your past, masa lalumu begitu buruk. Tapi Tuhan bilang, masa depanmu selalu cerah. Tidak boleh siapapun memberikan judgment dalam hidup Anda. Karena masa lalumu rusak, masa depanmu rusak. Bohong besar, saya kasih tahu kepada Anda. Kenapa? Karena masa depan belum pernah Anda lewati. Gimana mungkin ada orang bisa bilang masa depanmu rusak? Tidak mungkin. Masa lalumu rusak, ya karena Anda yang merusak. Tapi masa depanmu tidak pernah rusak, wong Anda belum pernah lewat. Dan Tuhan bilang, aku kasih kamu kesempatan lagi di masa depan. Ayo berjalan, ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Selalu ada bencana yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berdiri bersama-sama, yuk kita datang. Haleluya. Haleluya. Mari tutup mata kita. Datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan tutup-tutupi lagi. Jangan sembunyi lagi. Datang kepada Tuhan. Dia lebih tahu dari apa yang kita tahu.